Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nibra Ratna Fauzia dari kelompok Kopi Kose. Saya ingin menyampaikan penjelasan bagaimana pelaporan praktikum akuntansi jasa dagang dan praktikum komputer akuntansi 2. Pertama, Kopi Kose ini adalah jenis usaha kopi, yaitu jenis usaha manufaktur. Dengan memiliki nama UMKM, yaitu CV Kose Kopi, dengan nama pemilik Anissa Dwi Hapsari. CV ini dibentuk pada bulan April 2019 dengan alamat di Jalan Cilandak Dalam, Jakarta Selatan. Praktikum akuntansi jasa dan dagang. Proses bisnis yang dilakukan oleh Kopi Kose yaitu pertama, siklus pembelian dan penerimaan barang. CV Kose Kopi akan menerima pesanan dari pelanggan sesuai dengan pelanggan inginkan. Pesanan akan diproses ketika pelanggan telah membayar lunas pesanannya. Setelah pelanggan membayarnya, CV Kose Kopi akan membuat produknya langsung di tempat. Selanjutnya ada siklus penjualan, yaitu CV Kose Kopi melakukan penjualan melalui penjualan secara langsung. Pelanggan yang langsung datang ke toko atau menggunakan GoRestock untuk membeli secara online. Setelah itu, siklus penerimaan kas yang dilakukan Kopi Kose yaitu menerima uang dari pelanggan sebagai bentuk pembayaran. Dalam penerimaan uang ini dilakukan pencatatan bahwa tidak di kas masuk. Berdasarkan pencatatan yang telah dilakukan, CV Kose Kopi melakukan pencatatan atas transaksinya dengan menggunakan cash basis method. CV Kose Kopi langsung mencatat penerimaan kasnya menggunakan aplikasi Allsera, yang dimana aplikasi itu dapat mencatat apa saja yang terjual hari ini dan berapa harga yang terjual hari ini. Nama ada laporan laba rugi. Di sini terdapat pendapatan bersih yaitu berjumlah 1.345.889.769. Di sini Kose Kopi menerapkan sistem diskon penjualan yaitu sebesar 14.490.000 dan 42.000. Di sini ada biaya beban pokok penjualan Kopi Kose yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya overhead Kopi Kose meliputi 3 biaya, yaitu biaya overhead sewa, biaya overhead listrik, biaya overhead mesin produksi. Mesin produksi ini yaitu mesin kopi dan grinder. Di sini dapat lihat bahwa jumlah beban pokok penjualan Kopi Kose yaitu sebesar 1.120.120.077,83. Di sini dapat lihat bahwa laba kotor dari Kopi Kose yaitu 284.469.691,17. Di sini terdapat beban operasional Kopi Kose. Beban yang paling tinggi yaitu adalah beban renovasi hampir dengan nilai 100 juta. Karena kenapa beban renovasinya tinggi? Karena Kopi Kose baru saja membuka tokonya di tahun 2019, maka banyak sekali biaya yang digunakan atau dikeluarkan untuk membiayai renovasi toko. Di sini terdapat pendapatan operasional dari Kopi Kose yaitu sebesar 71 juta 8.945,7. Dan di sini Kopi Kose menggunakan sistem konsinyasi di mana pendapatan itu masuk ke pendapatan lain-lain. Konsinyasi tersebut Kopi Kose tidak mengeluarkan biaya apapun. Dia hanya menjualkan barang titipan lalu akan mendapatkan setoran keuntungan apabila barang itu sudah terjual semua. Pendapatan lain-lainnya yaitu sebesar 14.780.400. Dan di sini dapat lihat bahwa laba bersih Kopi Kose pada tahun 2019 adalah sebesar 85.749.345,17. Di sini ada arus kas dari CV Kose Kopi pada tahun 2019. Di sini dapat dilihat bahwa kas dan setara kas di awal periode Kopi Kose adalah 0 karena Kopi Kose baru memulai usahanya di tahun 2019 ini. Di sini dapat lihat bahwa total arus kas yang dipakai pada periode ini adalah sebesar 300.808.703.754.000,92.
Di sini terlampir laporan raca CV kose kopi. Di sini terdapat jumlah kas dan setara kas yang berjumlah 388.703.754,92. Di sini piutang usaha dan hutang usaha kopi kose adalah 0 karena kopi kose kopi tidak menerapkan sistem pembelian atau penjualan secara kredit. Semua penjualan atau transaksi pembelian dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang kas atau bank. Di sini terdapat persediaan bahan baku akhir yang masih tersisa di gudangnya, yaitu sebesar 29.411.651,58. CV kopi kose ini menggunakan sewa dibayar di muka atau semua sewa itu telah dibayar di awal tahun 2019. Maka sisa sewanya itu berjumlah 242.603,68. Di sini terdapat aset tidak lancar milik kopi kose, yaitu mesin dan peralatan. Mesin-mesin ini meliputi mesin produksi, yaitu mesin kopi dan grinder. Peralatan lainnya itu yaitu seperti mebel, tablet, tiang reklam, dan lain-lain. Dan di sini dapat jumlah aset tidak lancar bersihnya, yaitu 296.131,41. Di sini dapat lihat bahwa jumlah asetnya itu sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitasnya itu sebesar 996.399.583,5. Di sini ada pembagian dividen yaitu sebesar 32.814.424. Sekarang penjelasan untuk praktikum komputer akuntansi 2. Di sini kami belajar untuk membuat aplikasi untuk UMKM kami. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola data-data pembelian bahan baku. Di sini kami mempunyai 5 tabel, yaitu daftar pemasok, data persediaan, data pembelian detail, dan kategori barang. Di daftar pemasok itu terdapat informasi mengenai daftar pemasok, yaitu namanya, nomor pemasok, atau kode pemasok, kontak pemasok, alamat pemasok. Di data persediaan kita memiliki data-data persediaan, yaitu nama persediaannya apa, kategorinya apa, dan pemasoknya itu apa. Data persediaan ini, di data persediaan kita memiliki 2 kategori persediaan, yaitu persediaan bahan baku dan persediaan kemasan. Dan kategori barang itu terbuat di tabel khusus, yaitu tabel kategori barang. Setelah itu ada data pembelian. Di data pembelian ini mempunyai data-data seperti tanggal pembelian dan nomor order. Dan data-data pembelian yang tadi akan didetailkan di data pembelian detail. Data pembelian detail merincikan data-data pembelian seperti jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh pembeli, barang-barang apa saja, dan kuantitasnya berapa. Di situ akan didetailkan. Jadi data pembelian itu ada memiliki bagian, yaitu data pembelian detail, atau data pembelian detail adalah bagian dari data pembelian. Dengan menggunakan tabel-tabel ini, kita dapat membuat query nantinya, yaitu untuk menghimpun data-data dari tabel untuk mengolah data yang kita inginkan. Kelima tabel ini akan kita buatkan relationship, yaitu hubungan antara korelasi antara dalam satu tabel dengan pada tabel lainnya berdasarkan punya tertentu. Dalam relationship ini kita menggabungkan setiap tabel dengan satu primary key dari setiap tabel. Contohnya, daftar pemasok itu mempunyai kode pemasok sebagai primary key-nya. Dia akan menghubungkan kepada kode pemasok. Setelah itu ada data pembelian. Data pembelian memiliki nomor order sebagai primary key-nya. Dan nomor order itu akan connect atau berhubungan dengan data pembelian detail. Di data pembelian detail juga ada nomor order yang akan saling berkoneksi antara data pembelian dan data pembelian detail. Selain itu, data pembelian detail ada kode barang sebagai primary key-nya juga. Kode barang itu akan berkoneksi atau berrelasi dengan data persediaan dengan kode barang. Setelah itu, data persediaan terdapat kategori barang, dan kategori barang itu akan berkoneksi kepada kategori barang. Selanjutnya, di sini, dengan kita membuat table dan relationship, kita dapat membuat satu query yang kita butuhkan untuk menampilkan data-data yang kita inginkan. Pada contohnya, kita akan membuat query invoice pembelian. Di sini, query invoice ini untuk pembelian bahan baku kopi kose, merupakan hasil gabungan dari table dan relationship. Di sini, data-data query ini
Berisikan nomor order, tanggal pembelian, kode pemasok, nomor pemasok, kode barang, kategori barang, nama barang, kuantitas pembelian, harga satuan, dan total pembelian. Dengan menggunakan QR ini, kita bisa tahu bagaimana data-data pembelian yang waktu itu diinput. Selain menggunakan query, kita dapat membuat form. Form itu kita dapat menggunakannya untuk membantu penginputan data, pengiriman data, atau penghapusan data. Dengan form itu, kita bisa langsung mengisi di situ atau mengedit di situ, lalu data-data akan saling terkoneksi dan mengisi di query ini atau table tadi. Setelah itu, apabila kita ingin melihat laporan dari rekapan data-data yang kita punya, kita dapat bisa melihatnya dalam bentuk report atau laporan. Laporan itu ada di laporan pembelian. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.